Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Fajar Dibaskoro dengan dosen Syamsuri Eskom MSOS, dosen Pendidikan Agama Islam, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, saya akan memulai pidato dengan judul Toleransi Beragama dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Samsurianto selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang bisa disebut dengan Khotamun Nabiyyin. Begitu luar biasa kemuliaannya, Nabi yang sangat peduli dengan umatnya. Sampai menjelang ajal, umatnya yang selalu disebut-sebut sampai 3 kali. Kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat mencintai dengan umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang bertakwa hendaklah selalu bersolawat dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Saat ini belum lama terdengar suatu isu, yaitu negara Prancis seperti menjadi musuh bersama bagi negara-negara berpenduduk Islam di penjuru dunia. Hal ini dimulai dari pernyataan Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron hingga munculnya karikatur Nabi Muhammad di koran satir Charlie Hebdo yang berakhir dengan serangan terorisme. Pernyataan yang dinyatakan oleh Presiden Macron langsung memicu kemarahan dunia Arab dan Muslim di seluruh penjuru dunia. Banyak peningkatan ujaran kebencian terhadap agama dan penghinaan yang disengaja terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan gelombang permusuhan terhadap komponen dasar masyarakat di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Selama beberapa hari terakhir, mungkin belum lama ini, Prancis membiarkan pemasangan karikatur dan gambar-gambar yang menghina Nabi Muhammad terpasang di beberapa bangunan di negara Prancis. Selain kartun provokatif, Presiden Macron ini juga mengungkapkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis dan mengumumkan rencana membuat undang-undang yang lebih keras untuk menangani yang mereka anggap sebagai separatisme Islam di Prancis. Macron juga berusaha menekan agama Islam di negara Prancis. Tentu saja banyak demonstrasi yang menentang Macron
yang marak di sejumlah negara di penjuru dunia. Padahal boikot yang dilakukan bisa berdampak bagi ekonomi negeri tersebut. Sudah sewajarnya sebagai umat muslim pasti marah mendengar kabar tersebut. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk memerangi kaum yang menghina Islam dan memerangi Islam. Sebenarnya Islam mengedepankan sikap toleransi, termasuk toleransi beragama. Namun toleransi dalam Islam memiliki batasannya, yaitu akidah, yang merupakan hal sangat prinsip bagi Muslim sejati. Prinsip ini harus dipertahankan karena akidah adalah harga mati yang tidak boleh ditawar-menawar. Sikap toleransi umat Islam dengan agama lain yang terbaik adalah dengan cara menghargai mereka merayakan hari kebesaran mereka dengan tidak mengganggu kenyamanan mereka dalam beribadah, dan tidak pula menghalangi mereka untuk merayakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan menghadiri azur, perbuatan yang merusak akidah seperti menyembah berhala, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kemudian Umar bin Khattab juga berkata, "Janganlah kalian masuk pada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Ibnu Qayyim berkata, "Jauhilah musuh-musuh Allah dari hari perayaan mereka." Dijelaskannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini sebagai gambaran Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dalam perkara-perkara keduniaan dan kemanusiaan. Dan sebenarnya perbedaan akidah tidak menghalangi kaum muslim untuk saling berbuat baik, tolong-menolong, dan saling menghormati. Ada suatu contoh prinsip toleransi Rasulullah dalam akidah, yaitu ketika beliau ditawarkan oleh kafir Quraisy untuk tukar-menukar dalam melaksanakan ibadah, kaum Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntutan agama kami akan amalkan hal itu. Dan sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntutan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya." Lalu Allah memberikan jawaban dengan menurunkan Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidum ma abadtum. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidum ma abattum. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi semoga kita sebagai umat muslim dapat memahami makna toleransi dengan benar dan mengedepankan akidah sebagai prinsip yang harus dipertahankan demi terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang bertakwa hendaklah saling bertoleransi dalam umat beragama. Kita harus saling menghargai agama lain dengan cara menghargai mereka dalam menunaikan agama, tidak mencela dan menjelekkan agama lain, serta hidup rukun berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.